Salam, selamat Natal saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur di tahun ini kita masih melewati bulan Desember sebagai bulan orang-orang percaya memperingati Natal. Hari ini saya akan membagikan renungan bagaimana Allah berkarya melalui Natal. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Natal ini adalah perwujudan janji Allah, yang dia begitu mengasihi manusia. Karena kita ini begitu berharga di mata Tuhan. Allah sedih ketika manusia jatuh di dalam dosa. Maka dengan berbagai upaya Allah menyelamatkan manusia. Dia membuatkan sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Ketika firman Tuhan mengatakan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Melalui para nabi, baik Yesaya, Mika, Maleaki, mereka menubuatkan Natal itu. Dan tiba waktunya, ketika Allah sampai pada waktunya menggenapi janjinya, dia begitu besar mengasihi kita. Ada sebuah cerita ketika saya diberi kesempatan mengajar di sebuah sekolah pelayanan pedesaan. Saya diberi mata pelajaran tentang pertanian, peternakan, perikanan. Yang menarik saya adalah satu saat anak-anak saya bagi menjadi 4 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok saya serahkan 25 butir telur untuk ditetaskan. Saya sudah briefing bagaimana dia harus menetaskan telur, bagaimana dia harus setiap hari dia harus memutar telur, dia harus memperhatikan kelembapan dari mesin penetas itu. Dia harus memperhatikan suhunya apakah ada masalah. Dan yang terjadi dari 100 telur yang ditetaskan ini, ada satu kelompok yang menetas kira-kira 70%. Menetas menjadi anak ayam. Ada yang sebagian menetas kurang dari itu. Tetapi ada satu kelompok yang sama sekali tidak menetas. Satu pun tidak ada yang menetas. Saya mencoba mencari, saya selidiki. Oh, rupanya embrio ayam itu mati di dalam telur. Saya panggil mereka yang bertugas. Saya tanya, mengapa ayam telurmu tidak menetas? Sementara kelompok yang lain menetas walaupun tidak sempurna, tetapi mereka menetas. Apakah kalian setiap hari 3 kali memutar telur sesuai dengan petunjuk? Saudara perhatikan untuk suhunya, saudara perhatikan kelembapannya. Salah satu dari anggota kelompok tadi menjawab, Pak, setahu saya kalau ayam menetaskan itu tidak pernah diputar telurnya. Oh iya, saya jawab, kamu tidak tahu ketika ayam betina yang sedang mengeram itu berdiri kemudian dia memutar-mutar, itu saatnya dia memutar telur. Kemudian salah satu lagi menjawab dengan suara yang ketus, Pak, saya datang ke sini itu untuk belajar menjadi seorang hamba Tuhan. Saya mau menjadi seorang pendeta, bukan ngurus ayam. Saya tidak cocok kalau dengan cara Bapak ini. Apa gunanya belajar tentang ayam dengan saya mau menjadi seorang pendeta? Saudara, saya mencoba memahami pertanyaan dari siswa dan saya jawab, kalau engkau diberi tanggung jawab
telur ayam saja kamu tidak bisa bertanggung jawab. Bagaimana kalau nanti Tuhan berikan kepercayaan orang-orang percaya, jemaat Tuhan yang perlu digembalakan? Apakah kamu bisa bertanggung jawab terhadap iman mereka? Keselamatan yang Tuhan sediakan, apakah mereka bisa menerima? Sementara kamu hanya sebuah telur saja kamu tidak bisa bertanggung jawab. Mereka tertunduk. Dan seiring waktu panjang kemudian saya mencoba mengevaluasi. Betul. Anak-anak sekolah pelayanan pedesaan. Yang ketika saya perhatikan satu kelompok itu, ayamnya netas begitu banyak. Dan ketika mereka di ladang Tuhan, mereka kita melayani Tuhan, saya melihat buah-buah yang luar biasa. Sementara anak-anak yang tidak serius, jangankan dia menjadi hamba Tuhan, menyelesaikan sekolah pun tidak. Nah saudara, apa artinya? Saya mengajak kita merenungkan, Allah begitu mengasihi kita. Dan saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Selamat Natal, Tuhan memberkati.